Saya rasa tidak ada satu pemerintah pun yang akan mentoleransi yang namanya kerusakan lingkungan seperti tadi eksploitasi galian C yang berlebihan dan sebagainya. Saya rasa bupati, DPRD dan sebagainya memiliki sikap politik yang sama agar tidak ada yang namanya eksploitasi alam ini terlalu berlebihan, karena apa? Alam ini merupakan warisan dari anak cucu kita, bukan milik kita, kan begitu. Sehingga harus kita jaga kelestariannya, harus kita lindungi, harus kita atur dan sebagainya, termasuk ada hutan lindung dan sebagainya yang juga masuk di dalam peraturan daerah ini, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini podcast Mercusuar ini akan membahas yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak, Pak. Iya. Iya, kemarin hasil rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD belum lama ini ya, Pak ya? Iya, sekitar 1 mingguan ya. 1 minggu yang lalu. Nah, ini seolah-olah dari hasil itu keputusan tersebut itu seolah-olah menimbulkan satu pro dan kontra khususnya di kaitannya dengan RT RW ya. Iya, kaitannya tata ruang dan sebagainya ini. Jadi mungkin Pak Wondo ini selaku dari Komisi A ya, Pak ya. Iya, Ketua Komisi A dan sekaligus waktu itu pimpinan Pansus pada tahun 2021. Kemudian kemarin anggota Pansus Raperda RT RW, Pak. Oh gitu. Berarti komplit ini dari beliau ini tahu sejarahnya, dan beliau sudah paham betul ini apa sih yang disampaikan, aspirasi apa yang disampaikan dari semua fraksi ya. Iya. Ada yang kayaknya ada yang 2 yang enggak ini abstain itu apa? 1, Pak. 1 dari fraksi Nasdem Hanura. Waktu itu tidak menyampaikan pandangan fraksinya. Waduh, lanjut apa, Pak? Nek orang pandangannya ya, Pak? Yang jelas tidak menyerahkan pandangan fraksinya, tidak ada yang membacakan, berarti ya tidak mengambil sikap politik. Tapi fraksi-fraksi yang lain, 5 fraksi semuanya setuju RT RW ini untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Tapi seyogianya sebenarnya harus menyampaikan ya, Pak? Seyogianya ya? Ya, memang tata aturannya begitu. Di dalam rapat paripurna itu kan ketika pengambilan keputusan akhir, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan akhir fraksi. Persoalan kemudian substansinya ada yang menerima, menolak, atau menerima dengan catatan, itu kan pandangan masing-masing fraksi. Oke, Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, hasil kemarin, Pak? Ya, terima kasih Pak Baheng dan masyarakat Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu DPRD Kabupaten Wonosobo baru saja menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 sampai tahun 2043, Pak. Baik. Berarti jadi selama 20 tahun ini harus dijalankan ya dengan konsekuensi. Iya, karena itu Perda RT RW merupakan perda yang sangat-sangat strategis. Karena di situ tentang tata kota Wonosobo mau seperti apa, kemudian tentang pembangunan Wonosobo mau seperti apa, wilayah mana yang bisa digunakan untuk perlindungan terhadap pangan, misalnya ketahanan pangan, kemudian wilayah mana yang bisa digunakan untuk perumahan, pengembangan permukiman dan sebagainya, kemudian mana area yang bisa dilakukan misalnya penambangan dan lain sebagainya. Itu diatur semuanya, Pak, termasuk kaitannya dengan cagar budaya, kemudian wilayah pariwisata atau daerah-daerah menjadi pusat pariwisata dan sebagainya. Semuanya diatur di dalam perda ini karena ini bersifat menyeluruh. Hanya saja memang sebagian besar masyarakat, ada sebagian kecil masyarakat yang beranggapan bahwa perda RT RW ini akan melegalisasi penambangan galian C. Sehingga saya itu sempat dituduh seakan-akan Mas Wondo dari PKB malahan justru setuju melegalisasi perda RT RW dalam rangka untuk melegalisasi galian C. Padahal sama sekali tidak begitu alurnya.
Jadi cerita tentang masalah Perda RT RW itu kan sangat panjang, Pak. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, bahwa Wonosobo itu kan sudah memiliki rencana tata ruang wilayah. Tapi kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2011 ini kan sudah dilakukan peninjauan kembali, dan itu sudah dinyatakan harus dilakukan perubahan-perubahan atau revisi. Kemudian ketentuan dari pemerintah pusat bahwa harus ada pembuatan perda baru. Nah, oleh karena itu proses ini sebenarnya sudah cukup panjang, di mana pada tahun 2021 DPRD Kabupaten Wonosobo sudah melakukan pembahasan bersama dengan eksekutif, sudah dibentuk panitia khusus Raperda tentang RT RW. Kebetulan saya dan Pak Wahyu Nugroho sebagai pimpinan Pansus waktu itu. Nah, kemudian setelah dilakukan pembahasan di DPRD, maka substansi Raperda itu dikirimkan kepada kementerian di pusat untuk kemudian dilakukan pembahasan lintas sektoral. Dan kemudian setelah dilakukan pembahasan lintas sektoral, kementerian-kementerian sudah setuju, kemudian dari unsur pemerintah daerah maupun dari DPRD diundang ke sana untuk kemudian bersama-sama melakukan pembahasan terhadap substansi yang sudah dibahas oleh DPRD, mana yang harus dilakukan perbaikan, mana yang harus dilakukan penyempurnaan dan sebagainya. Di situ sudah dilakukan pembahasan secara komprehensif sebenarnya Pak Pahing. Waduh, ini sebenarnya sudah prosesnya panjang sekali lah. Ini masyarakat seharusnya tahu apa sih kerja DPR ya, bukan hanya pandangannya aja, tapi harus tahu nih kerja kerasnya Jakarta dan sebagainya dan sebagainya. Ini mungkin tadi disebutin Pak, ini kayaknya masalah masyarakat masih ada pandangan bahwa perda ini kaitannya dengan melegalkan penambangan. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Jadi begini Pak, di dalam Raperda tentang RT RW itu kan mengatur begitu banyak permasalahan. Iya, tadi sudah saya sebutkan, misalnya kaitannya dengan ruang atau space untuk pertanian, atau LP2B, lahan pertanian berkelanjutan, kemudian lahan sawah dilindungi misalnya LSD, kemudian untuk permukiman, untuk pariwisata, termasuk di dalamnya adalah untuk area pertambangan, Pak. Karena itu merupakan ya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi memang suka tidak suka, senang tidak senang bahwa pertambangan ini kan merupakan hal yang juga dibutuhkan untuk pembangunan. Hanya saja selama ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita kan dapat dikatakan pertambangan yang ada itu kan pertambangan semuanya ilegal, Pak. Nah, sehingga dengan adanya Perda RT RW ini seakan-akan, sekali lagi saya katakan seakan-akan itu akan melegalisasi tentang galian C. Padahal tidak begitu. Memang di dalam Perda RT RW itu harus mengalokasikan ruang untuk wilayah pertambangan. Nah, oleh karena itu ada ketentuan di mana Wonosobo itu dijatah 245 hektar. Nah, kemudian dari 245 hektar itu 154 hektar diantaranya itu pertambangan darat, berada di gunung yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kertek, kemudian Mojo Tengah, kemudian Garung, dan Kecamatan Kejajar. Ini yang merupakan kecamatan-kecamatan yang dilakukan penelitian itu memang deposit materialnya sangat banyak karena di situ merupakan area di bawah Gunung Sindoro yang konon katanya dulu pernah meletus dan kemudian di situ terdapat deposit material yang sangat besar. Kalau jumlah keseluruhan diperkirakan bahwa area yang di situ terdapat tambang pasir, batu dan sebagainya itu sebenarnya kurang lebih sekitar 10 sampai 11.000 hektar. Aslinya sangat-sangat luas, Pak. Nah, tetapi yang diatur di dalam perda ini hanya 154 hektar yang berada di daratan, kemudian sisanya lebih dioptimalkan untuk pertambangan di sungai. Ada Sungai Serayu, daerah Kertek itu
kemudian daerah Kepil dan sebagainya itu. Jadi ada beberapa ruang wilayah di sungai agar bisa optimal dan sekaligus juga mengurangi tingkat sedimentasi yang terjadi misalnya di Waduk Merica karena dampak erosi dan sebagainya. Akhirnya kan Waduk Merica sekarang juga terancam mengalami pendangkalan dan sebagainya. Nah, optimalisasi pertambangan ini justru kita arahkan lebih banyak di daerah sungai itu, Pak. Iya, mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Wonosobo kaitannya untuk menangkal penambang-penambang yang ilegal itu seperti apa, Pak? Ya, pada prinsipnya kami DPRD juga sangat menentang keras adanya pertambangan ilegal. Karena ketika pertambangan itu bersifat ilegal, mereka tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk kemudian misalnya melakukan reklamasi. Ya begitu. Tidak ada kemudian rasa tanggung jawab untuk membayar pajak pertambangan. Dan jalan ya kan? Itu ya. Kemudian perbaikan jalan dan sebagainya. Akhirnya masyarakat dan pemerintah kabupaten itu merasa dirugikan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh karena itu aturan tentang pertambangan, sesungguhnya izin pertambangan itu sudah ditarik menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM. Sehingga di dalam Perda RT RW sesungguhnya hanya menentukan lokusnya, titiknya. Adapun terkait dengan siapa saja yang bisa menambang, itu ya urusannya Kementerian SDM, bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Ini yang harus difahami oleh masyarakat supaya tidak salah paham itu. Salah paham karena di luar itu ini eneng backingnya, ada backing gitu. Nah, ini saya juga bingung. Kan Pak Wondo seperti apa? Ya, itu memang pertambangan itu kan urusan yang sangat kompleks ya, sangat kompleks, terutama pertambangan ilegal. Dan itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Wonosobo. Di Magelang. Beberapa waktu lalu kan Pak Gubernur juga begitu kan, pernah berstatement terutama di Magelang, Boyolali, kemudian Klaten dan sebagainya itu kan mereka juga sebagian besar pertambangan yang bersifat ilegal. Nah, kalau begitu terus dibiarkan ya yang terjadi tadi saya sampaikan, terjadi kerusakan lingkungan luar biasa. Betul. Mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dengan menggunakan alat berat misalnya. Mereka tidak mengindahkan tentang masalah lingkungan. Kaitannya dengan kajian tentang geolistrik, berkaitan dengan di bawahnya ada urat air permukaan ataupun urat air dalam. Batas pertambangan itu sesungguhnya harus maksimal berapa meter dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang tidak diindahkan ketika itu bisa bersifat ilegal. Nah, oleh karena itu, karena pertambangan ini juga merupakan kebutuhan dari pembangunan, material ini sangat dibutuhkan untuk pembangunan, maka ya harus diatur. Begitu. Kalau tidak ada pertambangan sama sekali juga tidak memungkinkan. Ya kan? Masyarakat mau bangun rumah misalnya. Batunya mau dari mana? Pasirnya mau dari mana? Pemerintah kabupaten mau mengerjakan proyek-proyek pemerintah kabupaten, susah juga. Batunya mau dari mana? Pasirnya dari mana? Ya. Nah, oleh karena itu dua hal ini harus selaras, berimbang. Jadi memang kebutuhan pembangunan itu harus dicukupi, tetapi tidak boleh terlalu eksploitatif. Dan kemudian orang tidak boleh melakukan pertambangan secara membabi buta sehingga lingkungan itu dikeruk dan dihancurkan begitu saja, kemudian berdampak pada matinya sumber daya air misalnya, mata air di bawah itu mati dan sebagainya. Ini kan tidak boleh terjadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi ada ketentuan-ketentuan pihak-pihak mana saja yang boleh melakukan pertambangan, ya kan? Meskipun katakanlah izin secara online bisa dan sebagainya, tetapi kan harus ada syarat-syarat tertentu kaitannya dengan kewajiban untuk melakukan reklamasi setelah melakukan pertambangan itu seperti apa. Jangan kemudian sudah dikeruk materialnya kemudian dibiarkan begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban. Akhirnya apa? Dampak lingkungannya tidak bisa terkendalikan. Mata air bisa jadi mati. Kemudian di situ akan mengakibatkan terjadinya banjir, kemudian kerusakan lahan dan sebagainya. Ini yang harus diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Bapak. Nah, ini tadi kembali lagi bahwa Pak Wondo dituduh itu gimana itu untuk melegalkan ini. Saya ulangi lagi nih biar masyarakat tahu persis seperti apa, Pak. Ya, saya kebetulan
pernah menjadi pimpinan pansus dari Raperda ini sehingga mau tidak mau harus memimpin rapat. Kemudian kemarin juga saya dimintai untuk memimpin rapat penyelesaian Raperda ini agar bisa selesai. Tetapi kan bukan berarti bahwa saya setuju dengan galian C ilegal, kan begitu. Kalau fraksi-fraksi secara hampir utuh ya sepakat Perda RT RW ini disahkan menjadi peraturan daerah, ini kan berarti kesepakatan politik bersama, bukan keputusan individu. Tentu ini sudah melalui kajian-kajian yang sangat komprehensif dan mendalam, tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Karena saya katakan tadi bahwa urusan RT RW ini kaitannya kan sangat kompleks nih. Kaitannya misalnya berkaitan dengan kebijakan percepatan perwujudan tentang fungsi dan peran sistem pusat permukiman secara hierarki, mana wilayah perkotaannya, wilayah perkotaan ke depan mau dikembangkan seperti apa, kemudian wilayah perdesaan seperti apa, kemudian ada yang namanya PKW, pusat kegiatan wilayah, dalam hal ini perkotaan Wonosobo, yang kemudian dikembangkan, di dalamnya ada meliputi Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Mojo Tengah, Kecamatan Garung, Kecamatan Silomerto, dan Kecamatan Kertek misalnya. Ini adalah PKW perkotaan Wonosobo. Nah, selain adanya namanya pusat kegiatan wilayah, ada pusat kegiatan lokal. Misalnya di sini ditentukan di dalam perda ini ditentukan yang sudah memenuhi persyaratan PKL ya. Pusat kegiatan lokal adalah Kecamatan Kertek. Karena kita semua tahu tentang kondisi Kertek ini kan termasuk kecamatan yang sangat strategis, kemudian di situ perekonomian berjalan dengan bagus, ya kan? Kemudian juga masyarakatnya juga pendidikannya bagus dan lain sebagainya. Banyak faktor-faktor yang kemudian nilainya itu tinggi. Kenapa PKL itu kemudian ditentukan misalnya perkotaan Kertek. Kemudian ada juga yang namanya pusat pelayanan kawasan. Misalnya ada 4 pusat pelayanan kawasan. Di situ ada kecamatan yang masuk kawasan perkotaan Silomerto. Ini ke depan Silomerto mau dikembangkan seperti apa. Kemudian kawasan perkotaan Mojo Tengah, ya kan, Mojo Tengah itu kan juga strategis. Di situ ada Universitas Sain Al-Quran, ada perguruan tinggi, ada sekolah-sekolah menengah maupun yang lainnya. Kemudian di situ ada pusat perekonomian dan sebagainya. Kemudian ada kawasan perkotaan Sapuran. Kita tahu bersama bahwa Kecamatan Sapuran ini juga kecamatan yang strategis. Di situ ada pasar yang berjalan dengan baik, perekonomian berjalan dengan baik, tingkat keramaiannya juga tinggi dan sebagainya. Dan terakhir kawasan perkotaan Wadas Lintang yang meliputi Kecamatan Wadas Lintang dan Kecamatan Kaliwiro. Ini hasil penilaian di antara Kaliwiro dengan Kecamatan Wadas Lintang, ini skornya tinggi Wadas Lintang. Oleh karena itu nama kawasan perkotaannya di sana adalah kawasan perkotaan Wadas Lintang yang meliputi Kecamatan Wadas Lintang dan Kecamatan Kaliwiro. Sehingga harapan kita bahwa ke depan kawasan perkotaan yang terdiri dari 4 kawasan itu, yaitu kawasan perkotaan Silomerto, Mojo Tengah, kemudian Sapuran dan Wadas Lintang ini, mereka bisa berkembang dengan baik sehingga kemajuan masyarakat di kawasan-kawasan tersebut akan semakin cepat. Iya, begitu. Kesejahteraan masyarakat juga akan semakin meningkat. Ya. Iya, mestinya bisa ya, artinya karena dengan tempo 20 tahun itu kan saya kira masyarakat lebih tergerak. Iya, betul. Mungkin satu lagi Pak, ini mungkin agak sedikit kan. Kaitannya dengan tadi disebutin juga ada pariwisata ya. Iya. Ini kaitannya dengan slogan kita Soul of Java ini, pengembangannya akan seperti apa Pak? Kira-kira Pak? Ya, jadi tujuan penataan ruang Kabupaten Wonosobo ini adalah mewujudkan kabupaten berbasis agroindustri dan pariwisata yang didukung oleh pertanian berkelanjutan. Ini tema besarnya begitu. Tujuan kita 20 tahun yang akan datang melalui Perda RT RW itu ya mewujudkan Kabupaten Wonosobo berbasis agroindustri. Karena kita menyadari bahwa Wonosobo ini punya potensi terbesarnya adalah potensi dalam bidang pertanian, kan begitu.
Kemudian juga potensi yang lain adalah pariwisata, terutama misalnya kawasan Dieng, ya kan? Kemudian juga ada pengembangan Dieng baru, misalnya Kalianget, kemudian ada Mergolangu, kemudian juga ada kawasan daerah Blembem, Bedakah sana yang sekarang juga potensial berkembang, serta daerah-daerah lain yang ke depan diharapkan akan bisa menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Perlu kami sampaikan kembali bahwa alhamdulillah DPRD Kabupaten Wonosobo sudah menyetujui adanya rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2023 sampai tahun 2043, jadi 20 tahun ke depan. Dan Perda RT RW ini merupakan perda induk, Pak. Perda induk untuk menjadi semacam landasan bagi masyarakat Wonosobo untuk membangun Wonosobo ke depannya mau seperti apa. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya berharap bahwa Perda RT RW ini tidak disalahpahami. Jangan dimaknai secara sempit hanya kaitannya dengan pertambangan galian C, dan kami tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak dimaksudkan hanya untuk melegalisasi galian C. Galian C itu perizinannya sekali lagi saya sampaikan itu melalui prosedur panjang dan itu urusannya sudah di kewenangan pemerintahan pusat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki kewajiban untuk menyediakan areanya. Persoalan perizinan sekali lagi itu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang di situ harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa setelah Perda RT RW nanti lolos dari evaluasi gubernur atau fasilitasi gubernur, maka pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus menentukan tentang rencana detail tata ruang. Rencana detail tata ruang ini yang menyangkut rencana tata ruang setiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Jadi di situ misalnya kaitannya dengan pengembangan strategis, rencana pembangunan rumah sakit NU di Sawangan, itu kan sudah diatur di dalam Raperda RT RW. Nanti akan didetailkan lagi dalam bentuk RDTR. Kemudian pengembangan kampus 2 Unsik misalnya yang ada di Krasak itu kan itu juga di dalam Perda RT RW itu diatur. Kemudian juga bagi organisasi Muhammadiyah yang sedang mengembangkan Stikes Muhammadiyah, kemudian PKU Muhammadiyah, di situ diwadahi semua, Pak. Sehingga banyak sekali kepentingan-kepentingan besar yang harus terwadai di dalam Perda RT RW ini. Oleh karena itu, inilah yang kemudian mendasari fraksi-fraksi itu sepakat bahwa Raperda rencana tata ruang wilayah ini harus disetujui menjadi peraturan daerah. Adapun kaitannya dengan salah paham dan sebagainya, saya rasa nanti eksekutif kami mohon untuk bisa lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara yang dialogis, mereka didengar, diberikan pemahaman dan sebagainya, sehingga faham-faham yang salah atau kesalahpahaman ini bisa diluruskan. Saya rasa tidak ada satu pemerintah pun yang akan mentoleransi yang namanya kerusakan lingkungan seperti tadi eksploitasi galian C yang berlebihan dan sebagainya. Saya rasa Bupati, DPRD dan sebagainya memiliki sikap politik yang sama agar tidak ada yang namanya eksploitasi alam ini terlalu berlebihan. Karena apa? Alam ini merupakan warisan dari anak cucu kita, bukan milik kita, kan begitu. Sehingga harus kita jaga kelestariannya, harus kita lindungi, harus kita atur dan sebagainya, termasuk ada hutan lindung dan sebagainya yang juga masuk di dalam peraturan daerah ini, Pak. Ya. Saya rasa demikian, Bapak. Terima kasih. Iya. Wah, ini satu perbincangan yang menarik dan bisa menjadi inspirasi, edukasi agar masyarakat lebih memahami apa tugas dari DPR ya, Pak ya. Oke, saya pikir cukup sekian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.